Shalom. Puji syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan. Karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Yesus yang layak disembah. Dan hanya Dia Yesus satu-satunya yang layak dipuja sebagai Raja. Mari kita bersatukan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Yang siap memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Sebab Dia Yesus Tuhan yang terhebat, Dia Yesus Tuhan yang terdahsyat. Yes, karena Dia Yesus Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia kudus dan kudus. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your Lord, only one I need, only one I see, only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Kau terasa, rasa terkuat, Kau terhebat. Kami mau berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau Tuhan Bapa yang kekal, Kau yang terhebat. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Raja mulia, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Kau Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan Jesus Christ, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me. Sekali lagi katakan Jesus Christ, Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Kau Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan serukan. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Kau Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Engkau Yesus Raja yang terhebat dan termulia. Haleluya. Kita terus mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang setia dan benar. Haleluya. Yes. Kami nyatakan bahwa Allah kami yang setia dan benar, yang selalu menopang kita, yang selalu
menolong kita dalam keadaan apapun. Mari sama-sama kita mengatakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, mendari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak saat Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Ya, kita mau hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, sama-sama kita kata lagi. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, kami mau menari memuji kebesaran-Mu. Sebab Tuhan kita yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak saat Engkau Allah yang setia dan benar. Ya Tuhan, Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, yes Lord. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan-Mu, hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebab hanya Allah saja yang mengerti, hanya Allah saja yang peduli atas setiap permasalahan hidup kita. Kita mau berserah kepada Dia sepenuhnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Haleluya, haleluya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita buka Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman dan urapi. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang bijaksana. Nah, kekasih dalam Tuhan, kita baru saja membaca firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-24 katakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan firman, perkataan Tuhan Yesus ini dan melakukannya, Alkitab katakan, saudara dan saya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, bijaksana, saya rindu Bapak Ibu serta saudara sekalian kita disebut orang bijaksana. Ya, di dalam ayatnya yang ke-25 katakan begini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Haleluya. Bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budi. Dalam kamus katakan arif, adil, cakap dalam menghadapi masalah, cakap dalam menghadapi memecahkan masalah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Allah juga rindu kalau kita berakal budi. Allah rindu agar supaya kita arif. Allah dalam Kristus rindu kita cakap dalam memecahkan masalah. Allah rindu kita bisa menolong orang dengan bijaksana. Haleluya. Haleluya. Raja Salomo, Alkitab katakan, ada dua orang ibu bertengkar mengenai kepemilikan anak. Ya. Ada ibu yang melahirkan anak, waktu dia lahir anaknya meninggal. Yang satu bayi lahir, anaknya hidup. Nah, ketika ibu ini lihat bayinya meninggal, kekasih dalam Tuhan, dia mau ambil bayi yang hidup. Dan kedua ibu ini bertengkar. Bahwa ibu yang satu bilang, aku yang memiliki anak ini. Satu lagi bilang, aku. Nah, saudaraku, datanglah Raja Salomo. Raja Salomo katakan, berhenti dalam bertengkar. Ya, sekarang bayi yang hidup ini saya akan potong jadi dua. Yang setengah buat ibu A, yang setengah lagi buat ibu B. Nah, akhirnya kedua ibu itu berhenti bertengkar. Yang merasa bukan ibu dari bayi itu, dia berkata, berikan bayi yang hidup itu kepada ibunya. Nah, saudaraku, itulah sebabnya Raja Salomo diberikan gelar Raja yang berhikmat. Nah, kekasih dalam Tuhan, di jemaat di mana saya layani beberapa waktu lalu ada seorang ayah, seorang bapak datang kepada saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya dah lupa kalau Bapak pernah memimpin pemberkatan nikah. Apakah itu pernah ada, saudaraku? Waduh, dia bertanya apakah pernah terjadi pemberkatan nikah di gereja dengan istrinya. Padahal Bapak itu masih muda, tapi dia sudah lupa. Baru beberapa tahun, paling 5-6 tahun yang lalu.
dia dinikahkan di gereja, lalu dia datang kepada saya, apakah saya pernah dinikahkan di gereja? Aduh, dia mengundang banyak orang. Dia bikin pesta di sebuah restoran setelah pemberkatan nikah. Tapi dia bertanya, apakah waktu lalu ada terjadi pernikahan saya dan istri? Saya bilang, iya. Rupanya saudaraku, bapak ini mau menceraikan istrinya. Kasihan sekali, saya mau beritahukan kepada bapak ibu serta saudara sekalian bahwa dia punya beberapa anak. Dia ngomong itu ternyata dia mau ceraikan istrinya. Nah, saya mau katakan, jika seorang ayah menceraikan istri, saya mau katakan berarti dia menyengsarakan istri dan anak-anak. Saya sebut dia adalah orang yang bodoh. Ya, karena apa? Ketika dia menceraikan istrinya dan membuat anak-anaknya berantakan, dia membuat tanpa sadar, dia menghancurkan keluarga, tanpa sadar dia membuat keluarganya jadi miskin. Ada seorang gadis, dia bergaul dengan orang yang tidak seiman. Dia berpacaran dengan seorang tidak seiman. Dan saudaraku, dan akhirnya gadis ini, anak pendeta, menikah dengan tidak seiman, membuat ibu bapaknya menderita sakit sampai ibunya meninggal gara-gara dia bergaul dengan orang yang tidak seiman lalu menikah. Ya, pelan-pelan ibu itu sakit, ibu pendeta lama-lama meninggal. Saya mau katakan, kalau ada pemuda-pemuda bergaul dengan orang tidak seiman atau lo pacaran, saudaraku, Anda tidak bijaksana. Anda orang bodoh. Ya, saya sebut Anda orang bodoh. Saya contohkan tadi, bagaimana ibunya menderita gara-gara dia menikah, bergaul dulu dan pacaran lalu menikah. Akhirnya ibunya sakit, lalu gak berapa lama meninggal. Saudaraku, kalau kita mau jadi orang bijaksana, bergaulah dengan orang yang seiman, bergaulah dengan anak-anak terang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara 3 hal. Saudara dan saya disebut orang bijaksana. Pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang sabar. Amsal pasal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah. Sekali lagi, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Orang yang bijaksana sabar. Nah, orang bijaksana jika ada masalah, dia biasanya datang kepada Tuhan dan berdoa. Orang yang bijaksana dia serahkan masalahnya kepada Tuhan melalui apa? Doa. Orang yang bijaksana sabar menghadapi masalah. Orang yang bijaksana ia kuat saat ada masalah, sampai Tuhan memberikan kemenangan buat dia. Sampai kemenangan dia bisa raih. Sebaliknya orang lekas naik darah akan mengalami kekecewaan dan kehancuran, dan kebanyakan mereka mengalami kesengsaraan. Itulah sebabnya hari ini saya mau katakan, jangan lekas marah, ya, karena orang yang lekas marah itu menghambat berkat-berkat turun di atas kehidupan saudara. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang setia. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mendidik kita dalam banyak perkara. Allah akan menguji kesetiaan kita seperti Alkitab katakan, Ayub Tuhan mengujinya. Tuhan juga menguji kita melalui cobaan yang berat. Tuhan menguji saudara dan saya melalui masalah yang berat. Bisa saja Tuhan menguji kita dengan sakit penyakit, atau dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ya, mungkin saudara akan diuji orang fitnah. Ya, apakah saudara marah? Nah, saya mau katakan hari ini, saudaraku, Tuhan menguji kita dengan hal-hal yang berat, tapi saudara belajar sabar. Dan kita akan melihat Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Pada waktu kita diuji, saya sarankan kita jangan kita marah. Kita tetap setia iring Tuhan. Haleluya, jangan kita berontak kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan mempersiapkan berkat kepada saudara dan saya yang setia, yang sabar, yang tidak memberontak. Pertama,
Kita menjadi orang Kristen kuat kalau kita tidak memberontak, tidak marah kepada Tuhan saat kita diuji. Yang kedua, kita menjadi orang Kristen yang tangguh, tak dapat dikalahkan oleh setan. Ya, yang ketiga, di balik penderitaan Tuhan sudah menyediakan berkat. Seperti Yusuf, di balik dia menderita, dia masuk penjara, dia melewati penderitaan, Tuhan siapkan berkat buat dia. Dia menjadi orang penting di Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Haleluya. Yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen yang benar adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman dan melakukan firman dengan setia. Orang yang melakukan firman Tuhan akan banyak berkat, akan ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Orang yang bijaksana adalah orang yang tulus. Apa-apa dia tulus. Kalau dia memberi, tulus. Dia menolong orang, tulus. Ya, haleluya. Orang yang tulus pasti dia akan maju. Haleluya. Orang yang tulus pasti dia itu orang jujur. Orang jujur tidak mau kompromi dengan dosa. Orang yang jujur tidak pernah berkhianat, ya, dan tidak pemarah. Itu ciri-ciri orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman dengan setia. Ya, diumpamakan mereka itu membangun rumah di atas batu ketika ada badai, ada banjir, rumah tersebut tidaklah roboh karena dibangun di atas dasar batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau beritahukan, bangun imanmu di atas batu karang Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya mau katakan, mengapa banyak orang lemah dan jatuh? Ya, karena dia membangun fondasinya, dibangun di atas dasar firman, dia membangun di atas dasar pasir, sehingga ketika banjir datang, akhirnya rumah itu roboh dan terjadi kerusakan yang hebat. Saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, bangunlah imanmu di atas dasar batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Ya, orang yang membangun fondasi iman di atas batu karang yang kokoh, yaitu dalam Kristus, ia pasti selalu dimanapun dia berada, dia mentaati akan firman Allah. Dia akan mentaati. Jadi Bapak Ibu, jika kita membangun dasar iman Kristen kita di atas batu karang yang kokoh, saudara disebut orang yang bijaksana. Haleluya. Malah pagi ini kita sudah mendengarkan 3 hal. Saudara dan saya disebut orang bijaksana. Pertama, orang bijaksana, orang yang bersabar. Kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang setia. Yang ketiga, orang yang disebut bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Hati kami berlimpah-limpah dengan syukur Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami mau menggalikan berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Sebab Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Tak pernah
segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan, bagimu segala pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita akhiri ibadah. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau, ya Tuhan, memberkati kami, umat-umat Tuhan dengan berkelimpahan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bagi raja tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.